Halo semuanya, kembali lagi di channel Ezra Satsu, dan hari ini saya akan bahas tentang Osama Sentai King Ozer. Jadi pada waktu kemarin ada majalah Televikun yang memperlihatkan scan dari Osama Sentai King Ozer, dan di sini saya akan bahas semua info-info terbaru dari Osama Sentai King Ozer. Oke, tanpa menunggu lama-lama lagi, kita lanjut saja ke pembahasannya. Dan di sini yang pertama saya akan bahas scan dari King Ozernya terlebih dahulu. Di sini diperlihatkan ada para King Ozernya. Di sini ada Kuwagata Ozer, Tonbo Ozer, Kamakiri Ozer, lalu ada Papillon Ozer, dan juga ada Hachi Ozer. Dan di belakang para King Ozer ada sebuah kerajaan. Namun di sini saya masih belum tahu kerajaan apakah itu. Apakah kerajaan dari Kuwagata Ozer atau kerajaan para King Ozer yang lainnya. Dan di sini juga diperlihatkan ada logo-logo, dan itu adalah logo-logo dari kerajaan yang dipimpin oleh para King Ozer. Dan di sini juga diperlihatkan ada logo dari Osama Sentai King Ozer, dan juga ada pemberitahuan kalau King Ozer ini akan tayang pada tanggal 5 Maret 2023. Dan di sini juga ada beberapa sinopsis singkat dari Osama Sentai King Ozer, dan di sini saya akan bahas sinopsis singkat dari Osama Sentai King Ozer ini. Dan di sini di sinopsis singkatnya diceritakan kalau para King Ozer ini adalah raja-raja dan juga ratu dari sebuah planet bernama planet CQ. Dan di sini saya masih belum tahu apakah CQ ini adalah planet baru atau planet bumi. Karena jika kalian translate bahasa CQ dari bahasa Jepang ke bahasa Indonesia itu berarti bumi. Jadi di sini saya masih belum tahu apakah CQ ini adalah planet baru atau CQ ini adalah bumi. Dan jika CQ ini adalah planet baru, maka ini adalah serial Super Sentai pertama yang dimana para rangernya itu bertarung di planet lain dan berusaha mempertahankan planet CQ. Karena di seri Super Sentai dari Go Ranger sampai Dom Runners itu hanya para Ranger atau para superhero yang mempertahankan kedamaian bumi. Dan jika King Ozer ini mempertahankan planet bernama planet CQ, maka ini adalah serial Super Sentai pertama yang dimana para Rangernya tidak mempertaruhkan nyawa untuk melindungi planet bumi. Dan di sini juga selanjutnya di sinopsis ceritanya diceritakan kalau di planet CQ ini terdapat 5 benua. Dan ini juga sama seperti di bumi, ini ada 5 benua, yaitu benua Australia, benua Eropa, benua Asia, lalu benua Afrika, dan juga benua Amerika. Jadi ini sama seperti benua-benua yang ada di bumi, yaitu ada 5. Dan di sini di benua-benua ini terdapat kerajaan, dan kerajaan ini adalah kerajaan yang dipimpin oleh para King Ozer. Dan di sini para King Ozer ini dipilih oleh para rakyatnya dan juga oleh Shogun untuk mendapatkan sebuah senjata bernama Oja Calibur. Dan di sini para raja itu akan menggunakan Oja Calibur ini untuk berubah menjadi King Ozer dan juga untuk bertarung melawan para monster di planet CQ atau di planet bumi. Dan di sini selanjutnya diperlihatkan ada beberapa scan dari Osama Sentai King Ozer dan juga beberapa scan dari para rangernya. Dan di sini juga untuk scan dari para rangernya itu terdapat sinopsis cerita dari para rangernya. Dan di sini saya akan membahas dari ranger pertama terlebih dahulu. Di sini yang pertama ada Kuwagata Ozer, dan di sini Kuwagata Ozer itu ternyata sifat dari sang Kuwagata Ozer itu sangat berani, namun dia juga lemah lembut, dan dia itu selalu mengaku raja kepada para rakyatnya. Jadi dia itu selalu mengaku kalau dia itu raja. Jadi di sini masih belum diberitahukan apakah Kuwagata Ozer ini adalah raja yang asli atau hanya bohongan saja. Tapi di sini masih belum diperlihatkan atau belum dijelaskan apakah Kuwagata Ozer ini adalah raja atau bukan. Dan di sini untuk Kuwagata Ozer ini akan berubah menjadi Kuwagata Ozer menggunakan
Oja Calibur dan akan menggunakan sebuah senjata bernama King's Weapon dalam mode perisai dan juga pedang. Jadi di sini para King Ojar itu dapat mengakses sebuah senjata bernama King's Weapon, dan King's Weapon ini adalah senjata yang dapat digunakan oleh para anggota King Ojar. Dan King's Weapon ini dapat berubah menjadi beberapa bentuk. Yang pertama ada bentuk perisai, kedua ada bentuk pedang, ketiga ada cakram, lalu ada panah, lalu selanjutnya ada pistol. Jadi di sini ada 5 bentuk dari King's Weapon, dan untuk King's Weapon ini fungsinya itu mirip seperti senjata yang digunakan oleh para Q Ranger. Jadi bisa diubah ke beberapa bentuk dan dapat digunakan oleh para Ranger di King Ojar ini. Dan di sini juga di scan-nya diperlihatkan bentuk dari Kuwagata Ojar. Di sini bentuk Kuwagata Ojar itu di bagian helmetnya itu terdapat bentuk dari serangga, yaitu serangga Kuwagata. Dan di sini di bagian armornya diperlihatkan ada lubang di bagian kiri armornya, dan di situ terdapat sebuah logo, dan itu adalah logo dari kerajaan yang dipimpin oleh Kuwagata Ojar, dan kerajaan yang dipimpin oleh Kuwagata Ojar ini adalah kerajaan Shugodam. Jadi untuk logo dari kerajaan Shugodam itu seperti ini, dan di sini diperlihatkan logonya itu terdapat 2 tombak yang saling bersilangan. Lalu di sini juga diperlihatkan ada sebuah mahkota. Lalu di sini di bagian tengah dari logo itu terdapat logo serangga Kuwagata, dan itu dia untuk logo dari kerajaan Shugodam. Dan logo itu terdapat di bagian armor kiri dari Kuwagata Ojar. Dan di sini juga terdapat sebuah jubah di bagian pundak kiri dari King Ojar. Dan di sini juga diperlihatkan belt atau buckle dari King Ojar. Dan di sini saya masih belum tahu fungsi dari buckle yang digunakan oleh King Ojar. Tapi di bagian kiri buckle-nya itu terdapat sebuah slot yang dapat dimasukkan Oja Calibur. Jadi para King Ojar dapat menyimpan Oja Calibur itu di bagian kiri buckle dari King Ojarnya. Dan di sini juga diperlihatkan ada Shugod atau dewa penjaga dari kerajaan Shugodam, dan juga Shugod yang memberikan kekuatan kepada Kuwagata Ojar, dan Shugodnya itu bernama God Kuwagata. Dan di sini diperlihatkan bentuknya itu seperti mecha hewan pada serial Super Sentai, namun di sini bentuknya itu seperti serangga Kuwagata. Dan di sini juga diperlihatkan pose bertarung dari Kuwagata Ojar saat menggunakan Oja Calibur dan juga King's Weapon. Lalu di sini saya akan membahas Ranger kedua dari King Ojar. Di sini ada Tonbo Ojar, dan untuk Tonbo Ojar ini sifatnya itu akan sangat kompetitif dan juga disukai oleh masyarakat di kerajaan yang dipimpinnya. Dan di sini dia juga mempunyai semangat yang kuat dan tidak pernah menyerah dalam pertarungan. Dan King's Weapon yang akan digunakan oleh Tonbo Ojar itu berbentuk pistol. Jadi sifat dari Tonbo Ojar itu sangat tegas, namun dia disukai oleh para rakyatnya, dan dia juga dijuluki sebagai orang terpintar di kerajaan yang dipimpin oleh Tonbo Ojar. Dan di sini King's Weapon yang akan digunakan oleh Tonbo Ojar itu berbentuk pistol. Dan di sini Tonbo Ojar akan menggunakan King's Weapon bentuk pistol itu untuk mengalahkan para monster. Dan di sini juga diperlihatkan bentuk dari Tonbo Ojar. Bentuknya itu mirip seperti Kuwagata Ojar, namun di sini mungkin yang membedakan itu di bagian helmetnya. Di sini di bagian helmetnya diperlihatkan bentuk dari capung, dan di sini juga diperlihatkan logo dari kerajaan yang dipimpin oleh Tonbo Ojar, yaitu Engkosofa. Jadi kerajaan yang dipimpin oleh Tonbo Ojar itu bernama Engkosofa, dan logo kerajaannya itu seperti ini. Dan logonya itu terdapat capung di logonya, karena di sini Shugod atau dewa penjaga dari kerajaan Engkosofa itu berbentuk capung. Jadi logonya juga berbentuk capung. Namun di sini di logonya itu terdapat mahkota di bagian atas dari capungnya. Dan di sini juga diperlihatkan ada Shugod dari kerajaan Kosofa atau Shugod yang memberikan kekuatan kepada Tonbo Ojar, dan Shugodnya itu bernama God Tonbo.
Dan di sini selanjutnya saya akan membahas ranger ketiga dari King Oger, yaitu Kamakiri Oger. Dan untuk Kamakiri Oger ini adalah seorang ratu dari kerajaan bernama Ishabana. Dan di sini untuk sifat Kamakiri Oger ini sangat mementingkan diri sendiri, tetapi dia akan selalu menyelamatkan orang-orang. Jadi di sini walaupun dia itu sering mementingkan dirinya sendiri, tapi dia juga selalu berusaha untuk melindungi nyawa para warganya atau melindungi para masyarakat di kerajaan Ishabana. Dan di sini dia itu sifatnya sangat tangkas dan juga dia itu sangat tegas. Dan King's Weapon yang akan digunakan oleh Kamakiri Oger ini berbentuk sabit. Jadi di sini untuk sifat Kamakiri Oger itu sangat mementingkan diri sendiri, tapi dia itu tidak terlalu mementingkan diri sendiri karena dia itu pasti akan selalu menyelamatkan para warganya dari mara bahaya. Dan di sini juga dia itu sangat tangguh dan juga tegas. Dan di sini King's Weapon dari Kamakiri Oger ini adalah sabit. Jadi dia akan menggunakan King's Weapon berbentuk sabit atau berbentuk cakram. Dan di sini juga diperlihatkan bentuk dari Kamakiri Oger-nya ini. Dan di sini bentuknya itu sama seperti Townbow Oger. Dan di sini juga dibentuk dari Kamakiri Oger ini tidak diperlihatkan rok yang biasa dipakai oleh ranger wanita di serial Super Sentai. Dan di sini juga diperlihatkan di bagian helmetnya itu seperti bentuk dari belalang sembah atau Kamakiri. Dan di sini juga diperlihatkan di bagian kiri armornya terdapat sebuah logo dari kerajaan Ishabana. Dan logo dari kerajaan Ishabana ini berbentuk seperti belalang sembah, dan terdapat sebuah mahkota di bagian atas dari logo capung atau logo dari kerajaan Ishabana-nya. Dan di sini lanjut ke ranger keempat, yaitu Papillon Oger. Dan Papillon Oger ini adalah seorang raja. Jadi untuk ranger ungunya itu adalah laki-laki dan bukan perempuan. Dan untuk sifat dari Papillon Oger ini adalah dia itu selalu netral dan juga tenang, dan dia juga selalu memaafkan segala kejahatan. Jadi di sini untuk Papillon Oger itu sifatnya dia itu sangat baik, dan dia juga selalu memaafkan setiap kejahatan yang dilakukan oleh warganya atau mungkin kejahatan yang dilakukan oleh para monster. Dan di sini juga sifatnya itu sangat netral dan juga tenang. Jadi dia itu tidak terlalu buru-buru atau tidak tergesa-gesa, tapi dia itu selalu sangat tenang dalam situasi apapun. Dan King's Weapon yang akan digunakan oleh Papillon Oger ini berbentuk busur atau panah. Jadi Papillon Oger akan menggunakan King's Weapon dalam bentuk panah. Dan di sini juga diperlihatkan bentuk dari Papillon Oger. Bentuknya itu sangat mirip seperti para King Oger lainnya. Namun di sini di bagian helmetnya itu bentuknya seperti kupu-kupu atau papillon. Dan di sini di bagian kiri armornya terdapat logo dari kerajaan yang dipimpin oleh Papillon Oger. Dan kerajaan yang dipimpin oleh Papillon Oger ini bernama Gokan. Dan untuk logo dari kerajaan Gokan ini seperti logo dari para King Oger yang lain, namun di sini di bagian tengahnya terdapat sebuah logo dari serangga, yaitu kupu-kupu. Dan di sini juga di logonya diperlihatkan ada beberapa pecahan es, dan juga ada sebuah mahkota di bagian atas dari logo dari kerajaan Gokan ini. Dan di sini selanjutnya saya akan membahas ranger terakhir dari King Oger, yaitu Hachi Oger. Dan di sini untuk cerita dari Hachi Oger ini adalah Hachi Oger ini dia itu sifatnya selalu ceria, dan dia akan menggunakan
cara apapun untuk melindungi keamanan dunia, dan dia juga selalu mempermainkan musuhnya dalam pertarungan. Jadi dia itu sifatnya itu selalu ceria, dan dia akan melakukan apapun demi melindungi para warganya atau demi melindungi dunia. Dan dia itu selalu mengecohkan para musuhnya dan juga selalu mempermainkan para musuhnya dalam pertarungan. Dan untuk King's Weapon yang akan digunakan oleh Hachi Oger ini berbentuk cakar atau cakram. Jadi di sini King's Weapon yang akan digunakan oleh Hachi Oger ini berbentuk cakram. Dan di sini diperlihatkan bentuk dari Hachi Ogernya, dan bentuknya itu sama, namun di bagian helmetnya terdapat bentuk dari hachi atau lebah, dan di sini juga di bagian mulutnya terdapat silang-silang berwarna orange, dan itu melambangkan bagian belakang dari lebah yang berwarna hitam dan juga orange. Dan di bagian visornya diperlihatkan ada sebuah alis besar, dan itu melambangkan dari sayap hachi atau lebah. Dan di sini di bagian kiri armornya terdapat sebuah logo dari lebah. Dan di sini di bagian kiri armornya terdapat sebuah logo, dan logo itu adalah logo kerajaan yang dipimpin oleh Hachi Oger. Dan kerajaan yang dipimpin oleh Hachi Oger ini bernama Tofu. Dan di sini untuk logo dari kerajaan Tofu itu bulat, dan di tengahnya terdapat logo dari lebah, dan di bagian kirinya terdapat beberapa padi, dan juga di bagian atas dari serangga lebahnya itu terdapat mahkota. Jadi setiap logo yang ada di King Oger ini terdapat mahkota di bagian atasnya, dan juga terdapat serangga-serangga yang ada di bagian tengah dari logo kerajaan-kerajaan di King Oger ini. Dan itu dia untuk cerita dan juga untuk pembahasan dari para ranger dari Osama Sentai King Oger. Dan di sini juga saya akan membahas alat perubahan dan juga beberapa alat yang akan digunakan oleh King Oger. Dan juga di sini diperlihatkan di scan-nya ada alat perubahan dari King Oger, yaitu Oja Calibur. Dan di sini bentuk Oja Calibur itu seperti pedang, di bagian bawahnya itu berwarna coklat. Dan di sini juga untuk Oja Calibur ini dapat dipasangkan sebuah alat, yaitu sebuah tameng. Dan tameng ini mungkin adalah henshin item dari para King Oger. Jadi untuk tameng ini dapat dipasangkan di Oja Calibur dan dapat membuat para King Oger untuk mengakses bentuk form mereka sesuai warna mereka. Dan di sini juga diperlihatkan ada beberapa warna di Oja Calibur. Di sini diperlihatkan ada warna kuning, warna ungu, merah, biru, dan juga hitam. Dan itu melambangkan warna-warna yang ada pada para ranger di King Oger. Jadi sepertinya para King Oger ini akan menarik tuas setiap warna yang mereka pilih. Jadi di sini misalnya Kuwagata Oger akan menarik tuas yang berwarna merah, dan dia akan mengakses atau dapat berubah menjadi ranger merah dari King Oger, yaitu Kuwagata Oger. Dan di sini selanjutnya ada sebuah alat yang dapat digunakan oleh para King Oger untuk bertarung bernama King's Weapon. Jadi King's Weapon ini adalah sebuah alat yang dapat digunakan oleh para King Oger untuk bertarung melawan para monster. Dan King's Weapon ini dapat berubah menjadi beberapa bentuk. Yang pertama ada bentuk pedang, kedua bentuk perisai, lalu ketiga ada bentuk cakram, keempat ada bentuk busur, lalu kelima ada bentuk pistol. Dan yang keenam ada bentuk dari sabit. Jadi ternyata ada 6 bentuk dari King's Weapon ini. Dan King's Weapon ini dapat digunakan oleh para King Oger untuk bertarung melawan para monster. Dan di sini selanjutnya saya akan membahas para mecha atau para Shugod di serial King Oger ini. Jadi di sini ada beberapa Shugod atau dewa penjaga di serial King Oger ini. Dan di sini yang pertama saya akan membahas Shugod
yang utamanya terlebih dahulu. Jadi di sini untuk Shogun utama dari King Oger ini terdapat 5, yaitu Shogun dari para Ranger di King Oger. Di sini yang pertama ada Shogun atau dewa penjaga dari kerajaan Shogodam atau Shogun dari Kuwagata Oger bernama God Kuwagata. Dan di sini bentuknya itu seperti serangga kumbang rusa atau serangga Kuwagata. Dan di sini warna itu warna merah, dan di sini dapat bergabung dengan para Shogun lainnya membentuk sebuah Megazord bernama King Oger. Dan di sini selanjutnya ada Shogun dari kerajaan Kosopa atau Shogun dari Tombo Oger. Dan Shogun dari Tombo Oger ini bernama God Tombo, dan bentuknya itu seperti capung dan bentuknya sangat kecil. Dan di sini terdapat warna biru melambangkan Ranger dari kerajaan Kosopa yang berwarna biru. Dan di sini selanjutnya ada God Kamakiri, yaitu Shogun atau dewa penjaga dari kerajaan Ishabana atau Shogun dari Kamakiri Oger. Dan di sini bentuknya itu seperti belalang sembah, namun di sini warnanya warna kuning. Dan di sini God Kamakiri dapat bergabung dengan God Kuwagata menjadi bentuk Megazord yang sangat kuat. Dan di sini juga ada God Papillon, yaitu Shogun pelindung dari kerajaan Kokhan atau Shogun dari Papillon Oger. Dan di sini bentuknya itu seperti kupu-kupu namun berwarna ungu. Lalu selanjutnya ada God Hachi, yaitu Shogun pelindung dari kerajaan Tofu atau Shogun dari Hachi Oger. Dan God Hachi ini bentuknya seperti lebah, dan di sini untuk para Shogun ini dapat bergabung dengan God Kuwagata dan bergabung menjadi Megazord bernama King Oger. Dan di sini juga diperlihatkan bentuk dari Megazord atau robot raksasa dari King Oger. Dan di sini untuk bisa bergabung menjadi robot King Oger, para King Oger harus menemukan tambahan atau 5 Shogun tambahan yang memungkinkan para King Oger untuk bergabung menjadi robot raksasa bernama King Oger. Dan di sini untuk mecha tambahannya itu yang pertama bernama God An, yaitu mecha yang berbentuk seperti semut. Lalu selanjutnya ada God Tendo, yaitu sebuah mecha berbentuk seperti serangga yang bentuknya itu bulat dan terdapat bintik-bintik hitam di atasnya. Dan di sini selanjutnya ada God Kumo, yaitu sebuah Shogun yang berbentuk seperti laba-laba. Lalu di sini yang ke-9 dan juga yang ke-10 itu mirip seperti yang awal tadi, yaitu God Tendo dan juga God Kumo. Jadi untuk God Tendo dan juga God Kumo itu diperlukan 2 untuk bisa menggabungkan para Shogun King Oger menjadi Megazord kuat, yaitu King Oger. Dan di sini juga diperlihatkan bentuk dari Megazordnya, dan menurut saya ini sangat keren karena di sini terlihat ada tanduk yang terdapat di bagian helmet dari Megazordnya, dan ini melambangkan mahkota dari serial King Oger ini. Dan di sini juga diperlihatkan God Kuwagata akan menjadi bagian tubuh dari Megazord King Oger, dan untuk Kamakiri God atau God Kamakiri akan berfungsi sebagai kaki dari King Oger. Lalu untuk God Hachi juga akan berfungsi sebagai kaki dari King Oger, dan untuk God Tombo akan berfungsi sebagai sayap dari Megazord King Oger, dan untuk Papillon God atau God Papillon berfungsi sebagai pedang dari King Oger. Dan itu dia untuk pembahasan Megazord dari King Oger. Dan di sini juga diperlihatkan ada sebuah foto yang memperlihatkan Megazord King Oger yang dapat melakukan finisher dengan menggunakan pedangnya.
Dan di sini juga di scan yang lainnya diperlihatkan ada pose-pose dari para King Roger dan juga pose dari Megazord King Roger. Dan di sini juga diperlihatkan pose yang dimana pose ini pada scan majalah Televicon pada bulan kemarin itu digelapkan atau hilang. Lalu di sini ternyata foto asli dari para King Roger yang digelapkan itu seperti ini. Jadi itu adalah pose utama dari para King Roger. Dan di sini juga diperlihatkan ada beberapa pose dan juga cara bertarung dari para King Roger. Dan di sini juga untuk musuh dari para King Roger itu bernama Earth Empire Ragnarok. Jadi di sini Earth Empire Ragnarok ini adalah para monster yang akan berusaha menaklukkan bumi. Jadi di sini sepertinya untuk Earth Empire Ragnarok ini berasal dari luar angkasa atau alien. Dan itu dia untuk pembahasan dari Osama Sentai King Roger. Dan di sini juga ada beberapa scan tambahan untuk Dome Brothers. Jadi di sini saya masukkan saja di sini karena di sini untuk Dome Brothers itu scan-nya hanya sedikit. Jadi di sini untuk scan dari Dome Brothers itu di sini diperlihatkan ada Sonoshi, yaitu saudara dari Sononi atau monster berasal dari klan Naruto yang muncul di dunia manusia dan berusaha untuk menyaingi klan Don atau menyaingi para Dome Brothers. Dan di sini juga diperlihatkan ada beberapa cuplikan di mana Sonoshi yang bertarung melawan Sonoi dan juga Saru Brothers. Lalu di sini juga diperlihatkan ada Juto baru. Jadi di sini selain Juto Bangau dan juga Juto Kucing, di sini juga akan memperlihatkan Juto terakhir yaitu Juto Penguin. Dan bentuk Juto Penguin itu seperti ini. Jadi di sini bentuk armornya itu mirip seperti para Juto lainnya. Mungkin yang membedakan itu di bagian helmetnya. Di sini bagian helmetnya itu diperlihatkan sangat mengerikan. Dan di sini juga diperlihatkan ada sebuah tanduk di bagian mulut dan juga di bagian kepala dari Juto Penguin ini. Dan di sini juga diperlihatkan ada para Juto Kucing yang bertarung melawan Don Momotaro. Dan di sini juga diperlihatkan scan yang dimana Inizuka Tsubasa akan menggunakan Don Murasame untuk mengalahkan Juto Bangau, yaitu Juto dari Natsumi. Dan di sini juga diperlihatkan ada Oni Sister yang menggunakan upgrade form atau final form dari Don Momotaro, yaitu Golden Momotaro. Dan di sini Oni Sister akan menggunakan Omikoshi Bionic dan berubah menjadi Golden Oni Sister. Dan di sini sepertinya untuk Golden Oni Sister ini akan tayang pada episode ke-43 dari Dome Brothers. Dan di sini juga diperlihatkan ada Murasame, yaitu Don Murasame. Namun di sini Don Murasamenya itu berbeda. Di sini terlihat ada beberapa ornamen warna emas, dan ternyata Don Murasame yang ini adalah Don Murasame yang berasal dari masa depan. Dan di sini Don Murasame yang berasal dari masa depan ini diperlihatkan menunggangi motor, dan juga diperlihatkan Don Murasame dari masa depan ini akan bertarung melawan Don Murasame di masa lalu. Jadi di sini ternyata pada episode ke-43 nanti akan memperlihatkan Don Murasame dan juga Oni Sister dan juga Saru Brothers yang berasal dari masa depan. Jadi di sini Oni Sister atau Kito dan juga Saruhara yang berasal dari masa depan akan kembali ke masa lalu untuk menyelamatkan para Dome Brothers. Dan di sini juga diperlihatkan Don Murasame dari masa depan yang kembali ke masa lalu untuk mengalahkan Don Murasame di masa lalu. Dan di sini juga diperlihatkan ada beberapa scan yang dimana memperlihatkan Sonoshi
dan juga para Naoto yang bertarung melawan para Hitotsuki. Dan di sini juga diperlihatkan Don Momotaro dan juga Sonoe yang bertarung melawan Johto Kucing. Dan di sini juga diperlihatkan ada gambar-gambar dari para Johto. Di sini diperlihatkan ada Johto Kucing, Johto Bangau dan juga Johto Penguin. Dan di sini juga diperlihatkan bentuk dari Golden Momotaro. Dan itu dia untuk scan-scan dari Dom Brothers untuk bulan Januari. Oke, itu dia untuk pembahasan dari Osama Sentai King Oger dan juga pembahasan singkat dari Avatar Sentai Dom Brothers. Dan juga kita tunggu info-info terbaru dari King Oger dan juga kita menunggu episode terakhir dari Avatar Sentai Dom Brothers. Oke, segitu saja untuk video ini dan mohon maaf jika ada salah kata di video ini. Oke, segitu saja untuk video ini. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe dan juga nyalakan notifikasinya dan tunggu video-video terbaru lainnya. See you.